Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pertama-tama izinkan saya bertanya dulu, gitu ya. Kira-kira kalau kita ditanya, gitu ya, di penghujung tahun 2025 ini, kira-kira Bapak Ibu Saudara itu dalam kondisi senang, sedih, atau B aja? Gitu ya. Kalau digambar dalam bentuk emotikon kan ketawa, nangis, atau flat aja gitu, mukanya atau bibirnya datar, gitu ya. Apa yang kita rasakan? Kalau dari tadi sebagian kisah pasti ada up dan down, ada kadang senang, kadang sedih gitu ya, kadang ya biasa aja gitu ya. Pasti kita ada beragam rasa yang ada di dalam diri kita malam hari ini gitu ya. Nah, apapun yang kita rasakan, satu realita yang harus kita hadapi, suka atau tidak, mau atau tidak, siap atau tidak siap, adalah bahwa dalam beberapa jam lagi tahun 2025 ini akan menjadi sebuah torehan perjalanan hidup kita, dan kita harus menyongsong tahun 2026. Kita harus menghadapi dan menapaki hari itu demi hari, kita harus tapaki di dalam dan bersama Tuhan gitu ya. Nah, dalam rangka menutup tahun 2025 sekaligus membuka tahun 2026, izinkan saya mengajak setiap kita untuk merenungkan satu tema, yaitu no gimmick, resolusi tambalan versus revolusi hati. Dan yang menjadi landasan perenungan kita hari ini adalah dari Lukas pasal 5 ayat 36 sampai 39. Mari kita buka bersama. Nanti izinkan saya membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara silahkan menyimak di Alkitabnya masing-masing. Lukas pasal 5 ayat 36 sampai 39. Lukas 5 ayat 36 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan, yaitu Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, yaitu orang-orang Farisi yang mempertanyakan tentang kenapa murid-murid Yohanes berpuasa tetapi murid-murid Tuhan Yesus itu tidak, gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Jika tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun akan hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah meminum anggur tua ingin meminum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu lebih baik. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus di dalam Lukas pasal 5 ayat 36 sampai 39 ini merupakan dua perumpamaan yang memiliki makna yang sangat mendalam tentang yang namanya itu perubahan dan pembaharuan hidup, yang sebenarnya juga terlihat dalam perikop sebelumnya dan sesudahnya. Jadi dalam beberapa perikop ini Tuhan Yesus itu memang sedang melakukan sebuah invasi gitu ya, atau serangan besar-besaran di berbagai ranah kehidupan manusia pada zaman itu. Nah, perikop sebelumnya di ayat 27 sampai 32, Yesus sedang melakukan invasi di ranah sosial melalui kisah Lewi pemungut cukai yang kemudian mengikut Yesus gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan invasi di ranah ritual, yaitu puasa yang barusan kita baca bersama. Dan di bagian selanjutnya di pasal 6 itu Yesus melakukan invasinya di ranah hukum yang tertinggi pada zaman itu, yaitu tentang Sabat gitu ya. Nah, jika kita lihat di ayat 33, maka kita bisa melihat bahwa Yesus memang menggunakan dua perumpamaan ini untuk menjawab kritik dari orang Farisi mengenai kenapa murid-murid Yesus itu tidak berpuasa seperti murid-murid Yohanes Pembaptis dan juga murid-murid dari orang-orang Farisi. Jawaban singkat dari kritik orang Farisi ini sebenarnya adalah bahwa Yesus tidak datang untuk memperbaiki agama Yahudi yang sudah rusak ataupun menambal legalisme dari kaum Farisi dengan kasih karunia-Nya. Ini jawaban singkatnya gitu ya. Yang mau Yesus tekankan adalah kalau memang mau sungguh-sungguh mengikut Yesus,
ya berarti harus masuk di dalam sebuah sistem yang sama sekali baru. Tidak bisa tetap menggunakan sistem lama kemudian ditambah dengan yang baru, atau yang lama ditambal sebagian dengan yang baru. Yang Yesus mau ya tinggalkan yang lama atau buang yang lama dan kenakan yang baru. Nah, bagi kita di zaman ini gitu ya, perumpamaan tentang penambalan kain dan kantong anggur ini agak susah-susah gampang untuk dipahami gitu ya. Kenapa? Karena di zaman kita yang sekarang ini, budaya kita gitu yang namanya baju atau busana, entah itu celana jeans atau baju-baju gitu ya, itu kalau robek itu bukan sesuatu yang kemudian harus pergi ke tukang jahit dan dijahit, betul? Itu jadi sebuah tren justru. Ayo, siapa ada yang pakai nggak celana jeans yang robek-robek? Ayo. Ini kan menjadi sebuah tren gitu ya. Bahkan Pak Dari sempat kasih tahu saya, tahu nggak? Ternyata kalau celana yang robeknya itu memang dijual dalam keadaan robek. Jadi memang kita beli baru, tapi memang celana itu sudah dirobekin dari sononya. Itu justru lebih mahal daripada celana jeans yang tidak robek gitu. Jadi kadang ini ya aneh gitu, tapi di dalam perumpamaan ini makanya bisa kita jadi bingung gitu ya. Jadi apa yang Yesus mau katakan melalui perumpamaan penambalan kain ini gitu ya, maupun kantong anggur. Kalau kantong anggur di zaman ini yang kita tahu namanya anggur, tempatnya apa? Botol, betul ya. Bukan lagi dari kantong seperti yang kita baca di sini gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, secarik kain dari baju baru ini merupakan gambaran kebenaran Kristus atau Injil itu sendiri gitu ya. Sedangkan baju tua itu merupakan sebuah gambaran dari sistem keagamaan yang sangat legalistik atau kebenaran diri sendiri gitu ya, yang dijunjung begitu tinggi dan menggambarkan sebuah kehidupan manusia yang rapuh. Karena apa? Pada zaman itu mereka berusaha sedemikian rupa menaati hukum Taurat supaya mereka itu selamat. Nah, ketika Yesus mengatakan tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambal baju yang tua itu, Yesus sedang ingin mengatakan bahwa jika kita mengambil sedikit secuplik gitu ya yang kita mau dari ajaran Yesus, yang kita rasa ini kayaknya cocok gitu ya, jadi kita pakai ilmu cocokologi gitu untuk menambal lubang-lubang kegagalan hidup kita, yaitu baju lama kita. Maka ketika pencucian itu terjadi gitu ya, atau ketika ujian hidup itu datang, ajaran Yesus yang sesungguhnya radikal itu justru akan menyusutkan atau menciutkan ego kita, akan merusak identitas lama kita menjadi lebih parah. Nah, saya berikan contoh gitu ya supaya kita lebih mudah memahami maksudnya secarik baju dan baju yang baru dan ditambal-tambal gitu. Misalnya gitu ya. Misalkan, ini contoh saja. Misalkan saya tuh punya identitas atau baju lama saya itu namanya keserakahan. Ini baju lama saya keserakahan gitu ya. Kemudian saya mencoba menambal keserakahan saya itu dengan secarik kain. Baju itu saya tempelkan, misalnya di sini bolong gitu ya. Saya tempelkan yang namanya ajaran Tuhan Yesus itu kasih gitu ya. Apa yang akan terjadi? Saya akan merasa bersalah karena realitasnya saya mengasihi yang katanya mengasihi, sudah saya tempelkan nih kasih Tuhan itu. Saya merasa bersalah karena saya tetap hidupnya serakah. Semua saya mau, saya nggak mau bagi ke orang. Kebahagiaan lama saya di dalam keserakahan saya yang sebelumnya itu saya nggak tanggalkan, saya tetap nikmati, tapi ada kasih nih. Jadi ini bertentangan gitu. Ketika saya mau menikmati keserakahan itu nggak bisa karena saya kayak terintimidasi. Katanya murid Tuhan Yesus nggak mau serakah, katanya mau berbagi. Tapi kamu tetap serakah tuh gimana gitu. Nah, itu jadi pertentangan batinnya begitu luar biasa. Mau ninggalin tapi nggak bisa. Tapi sudah ada kasih Kristus harus dilakukan. Tapi yang nggak bisa meninggalkan itu juga gitu. Jadi itu yang terus-terus membuat yang akhirnya menikmati yang lama juga tidak bisa, mendapatkan sukacita dari kasih yang baru itu pun juga nggak bisa. Makanya akhirnya apa? Gagal terus menerus, aduh Tuhan aku gagal lagi, aku tetap hidupnya serakah lagi, tetap ini lagi gitu ya. Merasa hidup itu terus penuh kesalahan dan terus menjadi beban untuk melakukan apa yang Tuhan mau, itu jadi beban, bukan jadi sebuah sukacita. Nah, perumpamaan yang kedua tentang kantong anggur yang lama dan yang baru. Kantong anggur yang lama ini melambangkan hati manusia yang belum diperbarui dari sistem berpikir yang transaksional. Kalau kamu memberi ya saya beri.
Kalau kamu tidak memberi, ya saya tidak memberi, gitu ya. Kira-kira transaksional seperti itu. Nah, kemudian kantong baru yang baru itu melambangkan kuasa Roh Kudus dan sukacita Injil. Nah, dalam Alkitab anggur memang digunakan sebagai sebuah simbol sukacita, kemeriahan. Jadi kalau setiap ada yang namanya pesta itu pasti minum anggur, gitu ya. Nah, dalam 2 ayat ini Yesus mengatakan bahwa jika kita ingin sukacita dan kemeriahan yang Dia bawa itu bertahan lama, kita harus menaruhnya di wadah atau kantong yang baru. Anggur yang baru harus memiliki kantong anggur yang baru. Nah, perumpamaan ini tentu bagi mereka di zaman itu mudah untuk dipahami, gitu ya. Karena memang anggur dan kantong anggur adalah sesuatu yang lazim dan mereka lakukan, mereka gunakan di zaman itu. Nah, umumnya orang pada zaman itu juga tahu dengan baik bagaimana cara membuat anggur. Dan bahkan tidak ada orang di zaman itu yang mereka tahu bagaimana membuat anggur, memilih untuk ketika mereka membuat anggur baru ini terus letakkan di kantong yang lama, itu tidak ada. Kenapa demikian? Perlu kita ketahui dulu bahwa kantong anggur pada zaman itu dibuat dari kulit kambing. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ilustrasinya, gitu ya. Ini bukan hewan yang siap untuk dikurbankan, bukan, gitu ya. Bukan bigul yang sudah siap untuk dibakar juga bukan. Tetapi ini adalah kantong dari kulit kambing yang dibersihkan setelah kambing itu disembelih, kemudian diawetkan, gitu ya. Nah, setelah kulit kambing itu dijahit, dan lubang tempat kaki itu juga diikat, gitu ya, di ujung-ujungnya. Makanya kan ini seperti ini kan digantungkan, gitu ya. Ini kaki-kakinya ini diikat semua. Nah, anggur itu akan masuk lewat sini di lehernya, gitu ya. Nah, anggur yang baru diperas yang pada dasarnya sebenarnya adalah jus anggur yang kita kenal di zaman sekarang itu jus anggur. Itu dituangkan ke kantong ini lewat bagian lehernya itu sampai penuh. Nah, setelah penuh bagian leher itu juga kemudian diikat, gitu ya. Jadi bagian ini kedap udara, penuh tuh satu badan kambing itu dengan jus anggur ini. Nah, seiring dengan waktu, jus anggur ini kemudian akan berfermentasi. Dan di dalam proses fermentasi itu anggur ini akan mengeluarkan gas CO2, karbon dioksida, gitu ya. Dan gas inilah yang membuat kantong anggur itu yang terbuat dari kulit kambing ini mengembang secara maksimal, gitu ya. Jadi itu benar-benar kayak montok gitu rasanya, benar-benar sudah full kayak press body, gitu ya. Nah, setelah fermentasi dirasa cukup, maka anggur itu pun mulai dipakai dan dituang sampai habis. Nah, ketika hasil anggur fermentasi itu digunakan sampai habis, maka kantong ini tidak akan bisa, kulit kambing ini nggak akan bisa kembali seperti sebelum dipakai lagi. Ke ukuran semulanya itu tidak bisa, gitu ya. Kantong anggur yang sudah dipakai akan tetap di dalam keadaan posisi yang sudah merenggang maksimal itu tadi. Jadi dia setelah dipakai akan jadi kaku, kering, dan tidak elastis lagi. Jadi bayangkan saja kalau sampai kantong anggur ini dipakai lagi untuk tempat fermentasi jus anggur yang baru, maka ketika anggur itu masuk, jus anggur yang baru mulai berfermentasi, menghasilkan gas. Ini posisinya kulitnya sudah tidak bisa elastis nih. Mengembang lagi, apa yang terjadi? Kantong yang sudah merenggang maksimal akan semakin merenggang lagi, sehingga akhirnya yang terjadi adalah pecah, hancur, dan akhirnya rusak. Sehingga baik anggurnya maupun kantong anggurnya tidak akan bisa dipakai lagi, rusak total. Karena mengembang lagi, ya udah hancur pasti, gitu ya. Artinya jika hati kita masih terus menggunakan sistem yang lama, yang sudah kedodoran di sana sini, sudah tidak bisa elastis lagi, maka ketika tekanan radikal dari kuasa Injil itu masuk di dalam hati kita, maka yang terjadi justru akan membuat hati kita jadi meledak, dan terjadilah yang namanya frustasi, rasa pahit, bahkan mungkin sampai murtad, gitu ya. Dan perlu kita ingat baik-baik bahwa Injil itu bukan stiker yang bisa ditempel di mana saja. Injil itu seperti zat asam yang menghancurkan apapun yang memang bukan berasal dari Tuhan. Kalau kita mau ikut Yesus tapi tetap mau pegang kendali atas hidup kita, ya siap-siap saja. Hidup kita pasti akan terkoyak habis-habisan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui perumpamaan kantong anggur, Yesus kembali mempertegas pesan yang sudah ia sampaikan sebelumnya melalui perumpamaan baju yang lama, bahwa mereka
dulu memang mengikuti hukum Taurat. Tetapi kini setelah Yesus datang ke dunia, sistem hukum Taurat sebagai jalan keselamatan itu sudah berakhir. Gitu ya. Kita tentu tidak membuang hukum Taurat atau hukum moral yang Tuhan sudah titipkan, karena kita juga masih baca sampai saat ini gitu ya. Tetapi kita membuang upaya untuk menyelamatkan diri kita lewat hukum Taurat itu, lewat kita melakukan hukum Taurat itu. Nah, setelah Yesus datang ke dunia, ya hukum Taurat itu harus ditanggalkan dan digantikan dengan Yesus atau anugerah terbesar itu. Karena hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam diri Yesus itu sendiri, gitu ya. Makanya harus diganti dengan Yesus, bukan lagi hukum Taurat yang harus kita lakukan. Jadi melalui perumpamaan baju yang lama, Yesus ingin mengatakan bahwa Injil atau kebenaran tidak bisa sekedar menjadi pelengkap hobi atau moralitas. Mencampur Injil dengan legalisme akan merusak keduanya. Itu ya, identitas lama kita akan hancur dan kemurnian Injil pun akan rusak, karena Injil itu cuma dipotong-potong, diambil secuplik-secuplik sesuka-sukanya. Gitu ya. Dan kemudian melalui perumpamaan kantong anggur, Yesus menekankan tentang regenerasi atau kelahiran baru, dan masalahnya bukan pada anggur atau Injilnya, tetapi pada wadah atau hati kita atau hidup kita itu sendiri. Tanpa kantong yang baru, tanpa hati yang dilahir barukan oleh Roh Kudus, manusia tidak akan sanggup menanggung radikalitas dari kasih karunia Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, lantas apa relevansinya bagi kita dua perumpamaan ini di dalam ibadah tutup tahun 2025 dan sambut tahun 2026 ini? Di akhir tahun biasanya kita mulai sibuk gitu ya untuk ngelis apa ya yang Tuhan sudah lakukan, resolusi apa ya yang sudah terjadi, dan apa ya yang harus saya lakukan nanti di tahun 2026 ini. Mau bikin resolusi apa lagi nih gitu kan. Nah, setelah itu kita juga memang akan terus ngelis apalagi yang harus kita lakukan, perbaikan apa yang kita lakukan gitu ya. Betul, dan memang ini hal yang baik gitu ya. Akan tetapi perlu kita waspadai bersama. Apa yang harus kita waspadai? Yang pertama yang harus kita waspadai adalah stop untuk sekedar membuat resolusi tambalan. Jangan sampai resolusi yang kita coba buat dari tahun ke tahun itu hanya sekedar resolusi tambalan. Kita harus ingat apa yang Yesus katakan. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang lama. Artinya apa? Mari di penghujung 2025 ini kita stop untuk sekedar hidup dalam belenggu atau rantai spirit legalisme. Terkadang tanpa sadar kita itu sering menjadikan kekristenan kita sebagai tambalan, gitu ya. Ketika kita merasa hidup kita di tahun 2025 ini ada bolong-bolongnya, ada kurang-kurangnya, kurang disiplin ini, kurang untuk melakukan itu dan lain sebagainya, maka kita kemudian berusaha menambalnya dengan resolusi apa? Saya harus lebih rajin saat teduh. Atau harus lebih sabar lagi di tahun yang akan datang, atau harus lebih rajin lagi, harus semangat lagi di dalam bergereja atau melayani Tuhan. Namun kita melakukannya tetap di atas baju lama kita, yaitu baju lama mencintai diri kita sendiri. Nah, jika kita masih ada di dalam ranah ini, ingat juga apa yang dikatakan John Calvin gitu ya, bahwa Injil tidak dapat bercampur dengan upacara-upacara legalistik yang tujuannya untuk membenarkan diri sendiri. Jika kita mencoba mencampurkan anugerah dengan usaha manusia untuk pembenaran, maka kita sedang menghancurkan esensi dari anugerah itu sendiri. Itu sebabnya mari kita berhenti untuk melakukan self patching gitu ya. Resolusi itu bagus dan harus kita miliki. Tapi tanpa adanya regenerasi atau tanpanya ada kelahiran baru oleh Roh Kudus, maka resolusi itu hanya akan menciptakan yang namanya kemunafikan yang jauh lebih besar lagi di 2026. Baju lama kita itu tidak butuh tambalan. Yang perlu kita lakukan adalah mengganti baju lama itu dengan baju yang baru. Membuang yang lama dan mengenakan yang baru. Karena jika kita hanya menambal, maka kain yang baru atau Injil itu akan menyusut, akan menarik kain yang lama itu untuk tunduk kepadanya. Itu akan pada akhirnya akan membuat ego kita merasa tertarik begitu berat dan kita susah, kita terkoyak
dan akhirnya kita akan menyerah, gak sanggup Tuhan. Jadi bukan karena Injil itu jahat, kayak merusak hidup kita, bukan. Tetapi Injil itu menuntut kedaulatan secara penuh. Tuhan maunya kita itu full, bukan cuma sebagian secuplik yang kita mau, yang kelihatannya mengenakan untuk kita, yang sesuai baru kita pakai, gak seperti itu. Dan memang demikian juga anggur baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Injil Kristus itu kekuatannya begitu eksplosif gitu ya. Injil itu menuntut revolusi hati. Yang kedua, Injil menuntut revolusi hati, menuntut perubahan total pada wadahnya, bukan hanya sekedar dirubah sedikit-sedikit, ditambal sana sini gitu ya. Seluruh keberadaan kita itu Tuhan mau ubah gitu ya. Dan Yesus menuntut penyerahan total pada sistem Injil itu, yaitu mengakui bahwa kita tidak bisa mengatur Allah. Allah lah yang mengatur kita melalui sistem anugerahnya. Seorang teolog bernama J.C. Ryle gitulah ya, bukan rel kereta api, tapi mengatakan bahwa banyak orang gagal dalam beragama karena mereka mencoba memasukkan doktrin kekristenan itu yang murni itu di dalam hati yang sesungguhnya masih dipenuhi dengan cinta akan dunia. Hal ini jelas tidak akan berhasil gitu ya, kalau kita mau memasukkan Injil Kristus itu, kebenaran Kristus itu ke dalam hati kita yang sebenarnya cinta kita itu masih untuk dunia. Nah, hal ini jelas tidak akan berhasil. Bagaimana mungkin kita bisa menerima ajaran itu secara utuh sedangkan tempatnya aja tidak memadai. Jika kita mau supaya ajaran Kristus itu benar-benar menguasai hidup kita secara utuh, maka yang harus terjadi lebih dahulu apa? Ya hidup kita ini dululah yang harusnya diperbarui oleh Roh Kudus, sebagaimana juga tercatat di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26, saya bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, maka ketika kita akan memasuki 2026 yang harus kita tanyakan terlebih dahulu itu bukan apa ya yang harus saya lakukan bagi Tuhan. Tetapi yang harus pertama-tama kita tanyakan dulu adalah apakah saya sudah menyerahkan seluruh kantong hidup saya untuk diubah, untuk diganti menjadi baru oleh Tuhan. Ini yang harus kita tanyakan. Kenapa pertanyaan ini penting Bapak Ibu Saudara? Karena sesungguhnya kekristenan tanpa revolusi hati, kekristenan itu hanyalah menjadi sebuah gimmick. Kita memakai topeng ketaatan kita memoles penampilan kita dengan begitu luar biasa, orang lihat, oh rajin ya ibadah, oh rajin ya melayani dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya di dalam diri kita itu sedang membusuk dan tidak ada satupun yang terjadi. Firman itu benar-benar kita hidupi. Kita hanya melakukan yang di luar terlihat orang saja. Yesus tidak butuh gimmick kita. Ia butuh kematian manusia lama kita. Hidup baru membutuhkan sistem operasi atau regulasi yang baru gitu ya, bukan sekedar update fitur yang lama. Gitu ya, kalau kita pakai HP itu kan kadang harus update. Yang Tuhan mau bukan cuma sekedar update, tetapi benar-benar ganti lagi yang baru. Mulai lagi sistem operasi yang baru gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini penting dan harus kita renungkan di dalam diri kita masing-masing secara serius gitu ya. Kenapa? Kenapa harus kita tanyakan dan renungkan hal ini di dalam diri kita secara serius? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dari 1 Januari 2025 sampai di penghujung 31 Desember 2025 ada begitu banyak kejadian, ada begitu banyak momen di dalam hidup kita di mana kita mungkin melihat atau juga bahkan mengalami sendiri yang namanya rasanya kok gak matching ya. Orang Kristen kok kelakuannya kayak gitu. Dia pelayanan tapi kok kayak gitu ya. Berapa banyak dari kita yang mungkin mengalami yang namanya disakiti atau bahkan kita juga yang menyakiti sesama kita. Berapa banyak luka yang kita alami juga kita melukai sesama kita di sepanjang tahun ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan sampai berbagai hal yang kita alami di sepanjang 2025 ini ternyata justru sudah mengobrak-ngabrik hati kita, mengobrak-ngabrik hidup kita, tatanan hidup kita, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang mungkin tanpa kita sadari kita sudah menjadi orang-orang yang apatis,
Ya mungkin secara kasat mata tetap rajin ke gereja, tetap rajin pelayanan, tetap beribadah, tetap memuji Tuhan dengan luar biasa, terlihat semangat melayaninya hebat betul. Tapi sesungguhnya dengan atau tanpa sadar, kita sudah tidak memiliki gairah sama sekali. Kita tidak memiliki cinta, tidak memiliki kerinduan yang mendalam untuk kita mengenal siapa sih Tuhan itu. Tuhan seperti apa sih yang aku percaya sesungguhnya. Karena rasa cinta itu tertutup dengan sakit atau tindakan dari orang-orang sekitar kita yang mungkin terlihat rajin ke gereja tapi hidupnya justru menyakiti dan menjadi batu sandungan. Alhasil ke gereja ya hanya sekedar karena hari ini hari Minggu harus ke gereja beribadah, tapi namanya pertumbuhan rohani tidak ada lagi terjadi di dalam hidup kita. Saya sungguh berharap dan berdoa supaya seluruh jemaat GSRI Bekasi gitu ya, tidak ada yang menjadi apatis. Tidak ada setiap kita yang datang ke gereja hanya cuma sekedar datang, duduk, dengar firman, pulang tanpa terjadi apa-apa di dalam hidup kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, sebelum tahun 2025 ini kita tutup, mari kita mohon sekali lagi kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita hati yang baru, memberikan kantong anggur yang baru yang siap untuk diisi kembali dengan anggur yang baru. Jangan biarkan berbagai luka, berbagai kejengkelan, berbagai amarah, sakit hati, emosi dan lain-lain itu terus menguasai kita dan menutup seluruh hidup kita sehingga kita tidak bisa lagi melihat apa sih kasih Tuhan itu. Resolusi merupakan sebuah upaya manusia gitu ya, untuk memperbaiki perilaku secara penampakan luar. Ini boleh nggak kita lakukan? Boleh. Kita harus terus memperbaiki diri juga. Tetapi yang lebih penting adalah revolusi, yaitu karya Tuhan yang mengubah natur di dalam diri kita. Karenanya yang harus kita lakukan pertama-tama bukanlah berupaya untuk punya resolusi yang lebih hebat. Melainkan yang pertama-tama harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tolonglah saya ini. Ganti hati saya. Supaya ketaatan saya ini bukan sekadar lagi menjadi sekadar agamawi. Tapi biarlah engkau sungguh-sungguh bertahta di dalam kehidupanku. Nah jadi kira-kira mudah gak buat kita untuk melepas baju lama, untuk mengganti kantong anggur yang sudah kedodoran di sana sini dengan yang baru. Mudah mengatakannya gitu ya, tapi sulitnya bukan main untuk melakukannya. Nah ayat 39 pun mengakui akan hal ini gitu ya. Di sana dikatakan di ayat 39, tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata anggur yang tua itu jauh lebih baik. Nah kalau kata orang memang kan yang bisa minum wine, yang suka minum wine gitu, pada dasarnya anggur yang semakin lama di dalam botol itu semakin nikmat gitu ya. Tapi benar apa enggak saya tidak bisa membuktikannya karena saya tidak bisa minum. Tapi dalam perumpamaan ini anggur yang lama itu lebih enak karena dosa lama kita itu memang jauh lebih enak. Kita lebih suka, kita lebih nyaman di dalam penjara yang sudah kita kenal daripada kebebasan di luar yang menuntut yang namanya iman. Nah melalui bagian terakhir ini Yesus sedang memberikan sesungguhnya sindiran yang sangat tajam kepada orang-orang Farisi dan juga kepada kita di zaman ini. Bahwasannya manusia itu secara alami memang jauh lebih suka kepada agama lamanya yang transaksional. Karena memang ketika transaksional ini kita merasa bahwa kita masih punya kendali gitu ya. Tetapi yang namanya mengikut Kristus secara total itu menakutkan buat orang-orang yang masih mau memegang kendali. Karena apa? Ketika mengikut Kristus, Kristus menuntut pelepasan kendali secara utuh. Menuntut yang namanya revolusi hati. Dan inilah yang sulit sekali untuk kita lakukan. Nyatanya tidak dapat dipungkiri bahwa kita lebih suka resolusi tambalan. Karena di dalam resolusi tambalan kita masih pegang kendali. Kita masih pakai baju dan pakai kantong kita yang lama, yang kita nikmati gitu ya. Padahal kenyataannya ketika kita merasa cara hidup kita di 2025 ini kita sudah merasa, wah kayaknya tahun ini cukup bagus gitu ya. Justru sesungguhnya di saat itulah kita sedang terjebak di dalam yang namanya gimik keagamaan. Karena itu tidak menuntut yang namanya kematian diri. Salah satu film yang saya tonton di dalam persiapan pelayanan ini gitu ya,
Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah melihat film ini, The Shawshank Redemption, gitu ya. Mungkin ada yang sudah menonton. Ini adalah kisah seorang pegawai bank bernama Andy yang dituduh membunuh istrinya. Tapi sesungguhnya dia tidak membunuh, gitu ya, dia tidak bersalah. Tetapi dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan kemudian dipenjara. Nah, ketika berada di penjara, si Andy ini berteman baik dengan narapidana lain namanya Red. Suatu hari seorang teman yang bernama teman yang lain lagi, teman-teman napinya ini namanya Brooks, itu dibebaskan dengan pembebasan bersyarat setelah kurang lebih 50 tahun di penjara. Bayangin 50 tahun di penjara tuh kayak apa gitu ya. Jadi dia masuk masih gagah seger gitu ya. Keluar dia sudah jenggotan tua gitu ya. Nah, pria ini sudah menjalani hampir seluruh hidupnya di penjara dan tidak tahu lagi bagaimana harus menjalani kehidupan setelah dia dibebaskan, dan pada akhirnya dia bunuh diri. Nah, Bapak Ibu, alasan kenapa kita seringkali gagal berubah itu bukan karena kita kurang niat, tetapi karena kita sudah terlalu nyaman dengan penjara sistem lama kita. Mari kita coba tonton secuplik bagian ini. Ini yang namanya Brooks, sudah 50 tahun di penjara, dia keluar. Kita lihat apa yang dia alami. Dari tangannya megang di depannya aja itu sudah kelihatan bahwa dia kagok gitu ya. Dari ekspresi wajahnya kita bisa lihat bagaimana dia merasa aneh dengan dunia ini. Dear fella, I can't believe how fast things move on the outside. I saw an automobile once when I was a kid, but now they're everywhere. The world went and got itself in a big damn hurry. Got me into this halfway house called the Brewer, and a job bagging groceries at the foodway. It's hard work. I try to keep up, but my hands hurt most of the time. Make sure your man double bag. Last time he didn't double bag, and the box near came out. Make sure you double bag, like the lady said. I don't think the store manager likes me very much. Sometimes after work I go to the park and feed the birds. I keep thinking Jake might just show up and say hello. But he never does. I hope wherever he is, he's doing okay and making new friends. I have trouble sleeping at night. I have bad dreams like I'm falling. Wake up scared. Sometimes it takes me a while to remember where I am. Maybe I should get me a gun and rob the foodway so they send me home. Dia berpikir lebih baik cari ulang lagi supaya dia bisa masuk lagi ke penjara. I guess I'm too old for that sort of nonsense anymore. I don't like it here. I'm tired of being afraid. I've decided not to stay. I doubt they'll kick up any fuss. Not for an old crook like me.
Brooke pernah di sini. Dia ukir tadi di atas itu, dia cuma mau kasih tahu bahwa Brooks pernah di sini. Dia bunuh diri. Gitu ya. Ketika saya melihat ini saya jadi semakin paham. Ternyata memang sebegitu susahnya kita itu meninggalkan kehidupan lama kita. Karena kehidupan lama itu kan sudah kita jalani berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun gitu ya. Sama seperti Brooks yang takut pada kebebasan justru. Banyak dari kita mungkin juga memiliki ketakutan pada yang namanya revolusi hati. Kita lebih suka dengan sistem agama lama, yang penting absen ke gereja, yang penting tetap memberikan persembahan, yang penting sudah melayani. Karena itu tidak menuntut kita mati secara diri kita, ego kita. Mungkin ketika pertama kita melakukan yang benar, kita merasa aneh, kita tidak biasa. Tetapi ketika kita terus-menerus membiasakan diri kita untuk melakukannya, lama-lama kita akan bisa melakukannya. Tetapi kalau kita hanya mau membiasakan diri untuk melakukan yang tidak benar, ya kita akan terus menikmati itu. Ketika kita ditegur, malah mungkin kita jadi tidak senang hati gitu ya. Nah seperti Brooks ini, kita malah mungkin jadi linglung ketika kita diberikan sebuah kebebasan. Kita merasa aneh, begitu asingnya, bahkan sampai tidak sanggup lagi beradaptasi dan berujung pada putus asa, dia memilih untuk bunuh diri. Nah tentu bunuh diri dalam hal, kalau bagi kita di zaman ini, untuk kita hidup yang kita jalani ini adalah mungkin bukan bunuh diri dalam arti literal kita pulang bunuh diri, enggak gitu ya. Tetapi mungkin secara tidak sadar kita bunuh diri dengan kita kembali kepada penjara-penjara, yaitu dosa-dosa atau perilaku-perilaku lama kita yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itulah hidup di bawah hukum gitu ya. Kalau kita terus ada di dalam situ, kita akan menjadi tahanannya, kita tidak bisa bebas, kita terus dibatasi dalam dinding-dinding, di dalam batu, di dalam rantai. Kedengarannya buruk, tetapi ketika kita mulai terbiasa, kita tidak dapat lagi membayangkan hidup di luar itu. Dan itulah yang menyebabkan kenapa banyak narapidana ketika mereka mendapat kebebasan, mereka kemudian sulit untuk bisa berfungsi kembali di dalam masyarakat. Jangan sampai kita, karena kita sudah begitu nyamannya dengan dosa kita merasa aneh ketika kita melakukan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, waspadailah jika di akhir tahun 2025 ini kita masih merasa kayaknya nggak banyak kok yang perlu saya ubah gitu ya. Jangan-jangan itu adalah sebuah pertanda bahwa kantong kita sudah sangat tua dan sangat kaku. Nah mari di penghujung tahun ini kita stop untuk kita membuat resolusi tambalan. Tapi mari kita mohon supaya Tuhan menolong kita agar tidak terjebak di dalam hidup yang penuh dengan gimmick, tetapi kita benar-benar hidup di dalam Injil yang merevolusi akan hati kita. Supaya kita benar-benar mengalami apa yang namanya kasih setia Tuhan itu. Nah kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita. Amin.